Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Muhammad Rifki Ikhrul Ramadan dari kelas 7D akan menerangkan materi tentang Kerajaan Majapahit. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas, yaitu sejarah atau asal-usulnya, pemimpin-pemimpinnya, ciri khasnya, penyebab keruntuhannya, dan terjadi atau tidaknya korupsi. Yang pertama akan saya bahas adalah sejarah atau asal-usul Kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 yang merupakan seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit terletak di Selat Sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan. Pusat pemerintahannya diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, yaitu raja terakhir dari Kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jaya Katwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Dahar. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jaya Katwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Sekarang kita akan membahas tentang pemimpin-pemimpin yang ada pada masa Kerajaan Majapahit, dimulai dari yang pertama, yang terkenal, hingga yang terakhir. Yang pertama adalah Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya yang sekaligus menjadi raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menjadi pemimpin dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Nah, pemimpin yang paling terkenal yaitu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit berada di puncak masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menjadi raja pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa pemerintahan Hayam Wuruk dianggap masa keemasan Kerajaan Majapahit karena pada masa pemerintahannya kedamaian yang lama dinantikan terwujud. Jarang terjadi konflik kecuali peristiwa Pasundan Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi. Dan pemimpin terakhir dari Majapahit adalah Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V atau dikenal sebagai Brawijaya V memimpin pada tahun 1468 hingga 1478 Masehi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri khas dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit disebut sebagai kerajaan agraris dan maritim karena Majapahit menggabungkan kedua kekuatan perekonomiannya, yaitu dari bercocok tanam dan perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1293 hingga 1527 Masehi, Kerajaan Majapahit dikenal sudah memproduksi kain tenun, mulai dari kain katun hingga sutra. Kerajaan Majapahit juga memiliki komoditas lainnya berupa semangka, kelapa, dan manggis. Kerajaan Majapahit memanfaatkan aliran Sungai Brantas yang bermuara ke Laut Jawa untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan pesisir. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab runtuhnya Majapahit. Yang pertama, ada yang mengatakan runtuhnya Majapahit terjadi di tahun 1389 setelah Hayam Wuruk wafat. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa kerajaan ini runtuh di tahun 1478 ketika Perang Paragraf terjadi. Ada pula yang mengatakan Majapahit runtuh ketika diserang Sultan Trenggana pada tahun 1527. Nah, sekarang kita akan membahas apakah di masa kerajaan Majapahit ada korupsi. Nah, ternyata korupsi sudah ada sejak zaman Majapahit. Bentuk korupsi yang sering ditemui pada abad ke-13 itu adalah pungutan liar atau sekarang populer dengan sebutan pungli. Menurut sejarawan Ong Hok Ham, pungli pada masa Majapahit itu terus bertahan karena penjabat yang berada di dalam kerajaan tidak digaji oleh raja.
maka mereka harus mengelola keuangannya sendiri agar organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan dengan baik. Saat itu raja memerintahkan para pejabat tanah juga petani untuk memungut bea cukai, sehingga memerintahkan para pemungut bea cukai itu meminta denda dan upeti kepada rakyat. Itulah yang diperoleh para pemungut bea cukai tersebut. Ternyata bukan hanya para pemungut bea cukai saja yang mencari gajinya sendiri. Para menteri di keraton, bupati, pengawas perairan, tukang jagal, pencatat penduduk, penarik pajak, kepala desa, dan lainnya semua mengelola keuangan kantornya sendiri-sendiri. Bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi pada materi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.